Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Karena kuasa pertolongan-Mu saja, kami dimampukan Tuhan untuk menghadapi dan melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik 15 ayat 29. Tertulis demikian. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang worship leader menangis saat memimpin pujian. Air mata mengalir di pipinya sambil ia tetap menyanyi. Sebagian besar orang tidak memperhatikan hal itu karena ikut larut dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan lewat nyanyian. Mengapa sang worship leader itu menangis? Tidak lain karena ia merasakan bagaimana Tuhan telah begitu baik dalam hidupnya, mengeluarkannya dari lembah hidup yang kelam, mengampuni dosanya, dan membawanya masuk ke dalam suatu fase hidup yang baru yang memuliakan Tuhan. Ia bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita pasti akan menunjukkan ekspresi nyata dari sukacita atau penyembahan kita. Bentuknya bisa menangis karena mengingat akan anugerah Tuhan. Bisa juga menari dan melompat seperti yang dilakukan oleh Daud. Dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 29 ini tertulis, ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Daud termasuk orang yang ekspresif dalam memuji Tuhan. Ia seorang pemusik dan ia juga dipenuhi dengan roh Tuhan. Tidak semua orang bisa bersikap ekspresif dalam menyanyi dan memuji Allah. Tapi Daud berbeda. Ia bahkan tidak merasa malu untuk melompat dan menari meskipun ia adalah seorang raja atas Israel. Raja yang penuh dengan keagungan dan kehormatan di mata rakyat tidak merasa harus mempertahankan image-nya di hadapan banyak orang. Karena baginya untuk Tuhan ia tidak akan segan ataupun sungkan untuk melompat, bertepuk tangan, bersorak dan memuji Sang Pencipta. Kita perhatikan di sini saudara, Mikhal, istri Raja Daud, bersikap berbeda. Ia merasa terlalu hina untuk memuji Tuhan dengan cara yang ekspresif, sehingga ia merendahkan Daud. Tapi kalau kita baca ayat-ayat di pasal selanjutnya, maka kita akan mengerti bahwa sikap Daud dalam memuji Tuhan adalah benar, sementara sikap Mikhal yang merendahkan Daud bukanlah sikap yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memuji Dia dengan segenap hati. Bila kita segenap hati dalam sesuatu, itu pasti akan berwujud. Kalau ada orang yang memuji Tuhan dengan ekspresif dari kesungguhan hatinya, tidak perlu kita merendahkannya, karena itu adalah sebuah bentuk kesungguhannya dalam memuliakan Allah. Bagi kita mungkin aneh, tapi kesungguhan hatinya membuatnya melakukan itu, dan sikapnya dihargai oleh Tuhan. Biarkanlah orang lain dengan caranya, bila kita tidak dapat seekspresif mereka dalam memuji Tuhan. Di samping itu saudara, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan
serta menyembahnya dengan hati yang penuh kesungguhan. Jangan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati, agar pujian dan penyembahan kita merupakan tindakan yang tidak separuh-separuh, melainkan penuh dengan totalitas. Kalau kita mengerti betapa besarnya kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dan betapa agungnya Dia di atas segala semesta, maka tidak akan ada yang dapat menahan sukacita kita untuk memuji Dia dengan sorak-sorai dan tindakan yang memuliakan nama-Nya. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, biarlah segenap hidup kita, baik perkataan dan tindakan, seturut dengan firman-Nya sebagai bentuk pujian, hormat dan pengagungan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu terus mengajar kami menjadi pribadi yang lebih mengenal-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan setia melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak setengah hati dalam memuji-Mu, tidak separuh-separuh dalam menyembah-Mu, tapi dengan segenap hati, dengan penuh totalitas, memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan pengertian bagi kami, supaya kami lebih lagi memahami akan kehendak-Mu Tuhan, dan senantiasa setia hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberi semangat baru kepada yang berputus asa, dan melepaskan yang terikat terbelenggu dosa. Dan Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar yang ajaib, dan mujizat yang heran atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami menyerahkan setiap kerinduan dan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja campur tangan dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga rencana Tuhan yang baik dan indah itu yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, jamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.